Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang noun clause and relative clause with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Berikut adalah table of contents yang memuat topik-topik yang akan kita pelajari kali ini. Pertama, ada noun clause, kedua, ada relative clause, dan ketiga akan ada task. Kita langsung lanjut ke noun clause. Apa itu noun clause? A noun clause is a dependent clause which functions as a noun. Jadi, noun clause itu adalah sebuah clause dependent yang berfungsi sebagai sebuah noun atau kata benda. Apa sih dependent clause? Dependent clause is a clause that cannot stand alone because it does not convey a complete thought, even though it has a subject and a verb. Jadi, dependent clause itu adalah sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri karena dia tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap meskipun dia memiliki sebuah subjek dan juga sebuah verb. Noun clauses can function as subject, object of verb, object of preposition, and subject complement. Jadi noun clause ini fungsinya banyak ya dalam kalimat, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek dari sebuah kata kerja, bisa sebagai objek dari preposisi, dan bisa juga sebagai subject complement. It usually begin with the following words. Biasanya dimulai dengan kata-kata berikut, yaitu ada that, ada if or whether, ada WH questions, seperti what, who, when, where, why, and how. Jadi WH questions itu tidak hanya digunakan untuk bertanya, tapi juga bisa berubah fungsi menjadi sebuah kata benda yang disebut sebagai noun clause. Example of noun clause, what she cooked was delicious. Apa yang dia masak enak. I want to know how he was in real. The students listened to what the teachers said. I think that the group will arrive in an hour. I don't know whether or not he lives on Banana Street. Example of noun clause questions that you may find in TOEFL structure. Jadi ini adalah contoh pertanyaan berbentuk noun clause yang kemungkinan akan kalian temukan di TOEFL structure. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Blah blah is not clear to the researchers. Pilihannya ada A. Why dinosaurs having become extinct? B. Why dinosaurs became extinct? C. Did dinosaurs become extinct? D. Dinosaurs became extinct. Kira-kira apa nih jawabannya? Okay, we need subject in this question. Jadi kita membutuhkan subjek ya di pertanyaan ini karena belum ada. Yang ada itu predikatnya berbentuk to be, yaitu is, dan diikuti dengan objek. Dan jawaban yang benar adalah B. Why dinosaurs became extinct? The only noun clause in the answer choice is B. Overall, the meaning is alasan mengapa dinosaurs punah masih belum jelas bagi para peneliti. Jadi, karena kita membutuhkan subjek, kita membutuhkan noun. Dan di antara 4 pilihan ini, yang merupakan noun itu hanya pilihan yang B, yang berbentuk noun clause atau klausa kata benda, sehingga B adalah jawaban paling tepat. Kita lanjut ke nomor 2. One theory of the origin of the universe is blah 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 from the explosion of a tiny, extremely dense fireball several billion years ago. Pilihannya ada A, because what formed, B, the formation that, C, that it formed, D, when forming. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, di nomor 2 ini kita membutuhkan objek. Kenapa? Karena subjek dan juga predikatnya sudah ada. Subjeknya yaitu one theory, sedangkan predikatnya berbentuk to be yaitu is, sedangkan objeknya belum ada. From the explosion sampai billion years ago itu keterangan, komplement, berbentuk object of preposition karena ada from di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, that it formed. Karena an object must be a noun. So in this question, we need to have a noun clause. Therefore, the answer is C. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C ya.
Kita lanjut ke topik kedua, yaitu relative clause. A relative clause is a clause that has a subject and a verb, but cannot stand alone as one sentence. This sentence is also known as an adjective clause because its function is similar to an adjective. Nah, berbeda dengan noun clause, relative clause ini fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Dan meskipun dia memiliki subjek dan juga memiliki verb atau kata kerja, relative clause tidak bisa berdiri sendiri, karena itu dia juga termasuk dalam anggota dependent clause. It usually begin with the following words. Jadi biasanya dimulai dengan kata-kata berikut. Who untuk kata benda orang berupa subjek, whom untuk kata benda orang berupa objek, whose untuk kata benda orang menunjukkan kepemilikan, of which sama untuk kepemilikan, which untuk kata benda bukan orang, baik subjek maupun objek, that untuk kata benda, untuk semua kata benda, baik orang, bukan orang, subjek, dan juga objek, itu bisa menggunakan that. When untuk menunjukkan waktu, on which itu juga sama untuk menunjukkan waktu, where dan in which itu untuk menunjukkan tempat, dan terakhir ada why untuk menunjukkan alasan. Ada dua tipe relative clause, yaitu ada restrictive dan non-restrictive. Restrictive relative clause atau klausa relatif terbatas memberikan informasi penting tentang sebuah kata benda, sehingga dia tidak bisa dihilangkan. Sedangkan non-restrictive relative clause give an interesting information but not so important about a noun. Jadi memberikan informasi tambahan yang cukup menarik tentang sebuah benda tapi tidak terlalu penting sehingga bisa dihilangkan. For example, untuk restrictive relative clause, I like the paintings that hang in the SASB North lobby. Students whose grades are low can drop one test score. Jadi yang ditebalkan itu that hang in the SASB North lobby dan juga whose grades itu termasuk dalam restrictive relative clause. Penting, kenapa? Karena dia menjelaskan benda mana yang dimaksud. Kalau untuk kalimat satu itu the paintings, jadi lukisan mana yang dimaksud itu kita bisa paham. Oh ternyata yang lokasinya ada di North Lobby, seperti itu. Nomor dua seperti itu juga, jadi jelas murid-murid mana saja yang dimaksud. Sedangkan untuk contoh non-restrictive relative clause yaitu my mother, who is an excellent cook, is thinking of opening a restaurant. I'm planning to grow roses, which I find quite beautiful. Nah, kata yang ditebalkan ini tidak terlalu penting meskipun memberikan informasi yang menarik tentang noun yang sedang dibicarakan. Seperti untuk nomor satu, itu my mother, nounnya. Dan kalaupun misalnya dihilangkan, who is an excellent cook, kita tetap dapat mengetahui mother di sini maksudnya kemana. Tentu saja my mother, ibu saya. Berarti mungkin ibu sih speaker atau pembicara. Dan untuk kalimat nomor 2, I'm planning to grow roses, kalaupun misalnya which I find quite beautiful itu dihilangkan, itu tidak mengurangi arti. Jadi kita tetap memahami, kita tetap mengerti, oh ternyata si speaker ini berencana untuk menanam bunga mawar, seperti itu. Example of relative clause questions that you may find in TOEFL structure. Nomor satu, natural selection is defined as the process blah blah blah, the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism survival. Pilihannya ada A, to which directs, B, of which directs it, C, directs it, D, that directs. Nah, perhatikan, di sini subjek dan predikatnya sudah ada, yaitu natural selection is defined. Nah, itu sudah lengkap. Nah, diikuti dengan kata the process. Keywordnya di sini adalah the process. The process adalah kata benda bukan manusia. Maka relative pronoun yang digunakan adalah that. Kenapa? The course of evolution itu sampai akhir merujuk kepada the process. Sehingga yang paling tepat untuk melengkapi kalimat satu adalah that directs. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu the development of synthetic fibers after 1940 led to the production of new types of fabrics, blah blah blah, more durable and easier to care for. Pilihannya ada A, that they were,
B. That were. C. Were. D. And were. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Terlihat dari kalimat nomor 2 ini, itu subjek dan predikatnya sudah ada. Subjeknya adalah the development, sedangkan predikatnya adalah led. Nah, keywordnya di sini adalah new types of fabrics, yang mana kata benda bukan manusia. Jadi relative pronoun yang digunakan adalah that, sehingga jawabannya adalah that were. Kenapa nggak yang A saja, Miss? That they were. Kenapa kita tidak memilih yang A? Karena di situ ada kata they. Tidak perlu ya, karena itu sama juga dengan pengulangan subjek, sehingga mubazir kata, sehingga kurang tepat. Dan yang paling tepat jawabannya adalah B. Kita lanjut ke topik terakhir, yaitu task 2. Based on today's material, you already learned about noun clause and relative clause from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Okay, before I end this video, there is a quote and I think it will be lovely to share it with you, which is, education is a treasure that can never be stolen. Pendidikan adalah sebuah harta yang tidak pernah bisa dicuri. Okay, this is the end of my explanation for this video. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group TOEFL Structure Corner December. Thank you so much for watching this video and bye-bye.